Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Rindiani, NPM 20030111038. Di sini saya akan mengumpulkan tugas video pemahaman tentang materi BPTQ 2 kelas L2. Baik, materi yang pertama yaitu macam-macam idgham. Yang pertama, idgham mutamatsilin, idgham mutajanisen, dan idgham mutaqariban. Idgham mutamatsilin. Idgham artinya memasukkan, mutamatsilin artinya sejenis. Jadi, idgham mutamatsilin bisa diartikan adalah masuknya dua huruf yang sama yang memiliki makhraj dan sifat yang sama. Yang kedua yaitu idgham mutajanisen. Idgham artinya memasukkan dan mutajanisen artinya dua huruf sama jenis. Jadi, idgham mutajanisen artinya adalah memasukkan dua huruf yang memiliki jenis yang sama. Yang ketiga yaitu idgham mutaqariban. Idgham artinya memasukkan, sedangkan mutaqariban artinya adalah dua berdekatan atau hampir sama. Jadi, idgham mutaqariban bisa diartikan adalah masuknya huruf yang hampir sama makhraj dan sifatnya. Baik, materi yang kedua yaitu pengertian idgham, idgham bihunah, dan idgham bila hunah. Pengertian idgham adalah berpadu atau bercampur antara dua huruf atau memasukkan satu huruf ke dalam yang lain. Dalam hukum nun mati atau tanwin, idgham terbagi menjadi dua, yaitu idgham bihunah dan idgham bila hunah. Idgham bihunah artinya jika menurut bahasa idgham artinya memasukkan, bihunah artinya dengan dengung. Jadi dapat diartikan idgham bihunah adalah memasukkan huruf idgham bihunah dengan dengung. Yang kedua yaitu idgham bila hunah. Idgham artinya memasukkan dan bila hunah artinya dengan tidak dengung. Jadi bisa diartikan bahwa idgham bila hunah artinya memasukkan huruf idgham bila hunah dengan tidak dengung. Baik, materi yang ketiga yaitu qalqalah. Qalqalah adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetik atau memantul. Huruf qalqalah ada 5 yaitu ba, zim, dal, ta, qaf. Hukum qalqalah sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama qalqalah sugro dan yang kedua qalqalah kubro. Qalqalah sugro yaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu berbaris mati dan baris matinya adalah asli karena harokat sukun dan bukan karena waqaf. Hukum qalqalah sugro sendiri biasanya terdapat di tengah kalimat. Sedangkan qalqalah kubro yaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu dimatikan karena waqaf atau berhenti yang biasanya terdapat pada akhir kalimat. Dalam hal ini, qalqalah tidak dilakukan apabila bacaan diwaqafkan, tetapi tidak diqalqalahkan apabila bacaan diteruskan. Baik, materi selanjutnya yaitu hukum ro. Dalam ilmu tajwid, bacaan ro dibagi menjadi dua, yaitu ro tafkhim dan ro tarkik. Ro tafkhim sendiri adalah menebalkan suara dengan gema dalam mulut. Yang kedua, ro tarkik artinya tipis, yaitu dengan sedikit senyum ketika melafalkan ro. Contoh ro tafkhim: aro'aita, alam taro, wa arsala. Contoh ro tarki: rihlata, fir'auna, wa rusulihi, wal mursalata. Baik, materi yang terakhir yaitu waqaf atau tanda baca Al-Quran. Secara bahasa, waqaf berarti pemberhentian pengucapan. Dari sudut pandang ilmu tajwid,
Wakaf berarti pemberhentian sejenak pada bacaan dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas, dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaannya. Jenis-jenis wakaf. Wakaf tam adalah wakaf sempurna, yaitu wakaf yang dibaca secara sempurna tanpa memotong di tengah-tengah bacaan. Arti ayatnya pun tidak akan terpengaruh karena tidak berhubungan dengan bacaan tersebut maupun selanjutnya. Yang kedua, wakaf kafi. Disebut juga sebagai wakaf yang memadai, yaitu wakaf yang dibaca dengan tidak melakukan pemotongan di tengah kalimat, tetapi masih memiliki hubungan makna dengan kalimat sebelumnya maupun selanjutnya. Yang ketiga, wakaf hasan, yaitu mewakafkan kalimat yang tidak memiliki hubungan arti dengan kalimat selanjutnya, tetapi kalimat tersebut masih berhubungan dengan kalimat selanjutnya. Yang keempat yaitu wakaf qabih, mewakafkan kalimat secara tidak sempurna atau memotong kalimat yang tidak memiliki hubungan arti, tetapi masih punya hubungan dengan arti sesudahnya. Macam-macam tanda wakaf. Yang pertama, wakaf lazim. Biasanya disimbolkan dengan huruf mim kecil di atas huruf terakhir. Jika menemui tanda baca tersebut, maka hukumnya harus berhenti. Yang kedua yaitu wakaf lawasol. Biasanya tanda baca ini disimbolkan dengan huruf lam alif kecil. Dan jika menjumpai tanda baca ini, hukumnya tidak boleh berhenti. Yang ketiga yaitu wakaf waslu ula. Biasanya simbolnya berbentuk huruf shad dan la yang digabungkan. Jika bertemu tanda baca ini, diutamakan harus melanjutkan bacaan tersebut. Yang keempat yaitu wakaf mu'annaqah atau muraqabah yang disimbolkan dengan garis titik 3 seperti huruf sa. Jika menemui tanda baca ini, hukumnya harus berhenti di salah satu tanda. Yang kelima, wakaf jaiz. Tanda baca ini disimbolkan dengan huruf zim kecil. Ya, hukumnya boleh berhenti atau boleh lanjut. Yang keenam, waqfu aula. Biasanya disimbolkan dengan huruf qaf panjang dan lam. Hukumnya diutamakan berhenti. Yang ketujuh yaitu wakaf saktah. Tanda baca ini disimbolkan dengan huruf sin, kaf, qaf, dan tak marbutoh. Hukumnya berhenti sejenak tanpa bernafas. Yang kedelapan yaitu wakaf mutlak. Biasanya disimbolkan dengan huruf to kecil. Hukumnya harus berhenti. Yang kesembilan yaitu wakaf muraqqas yang disimbolkan dengan huruf shad. Hukumnya harus tidak berhenti. Yang kesepuluh wakaf qabih disimbolkan dengan huruf qaf kecil. Hukumnya diutamakan untuk melanjutkan bacaan tersebut. Yang ke-11 yaitu wakaf muzawas. Biasanya ditandai dengan huruf za. Hukumnya diutamakan melanjutkan. Yang ke-12 wakaf kazalik. Biasanya disimbolkan dengan huruf kaf. Hukumnya sama dengan wakaf sebelumnya. Jadi jika wakaf sebelumnya diteruskan, jika bertemu dengan wakaf kazalik ini, bacaan tersebut harus dilanjutkan, harus mengikuti tanda wakaf sebelumnya. Jika berhenti, maka bacaan tersebut ya harus berhenti. Yang ke-13 yaitu wakaf mustahab yang biasanya disimbolkan dengan huruf qaf, ya, dan fa. Itu digabungkan. Dan hukumnya harus diutamakan berhenti. Sekian
pemahaman materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.